Halo, Assalamualaikum. Kita kembali lagi ya untuk belajar ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai masalah pokok ekonomi ya. Masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama menurut aliran klasik dan yang kedua menurut aliran modern. Untuk masalah pokok ekonomi klasik itu terdiri dari tiga. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern itu juga terdiri dari tiga. Yang pertama what, yang kedua how, dan yang ketiga for whom. Kita bahas dari masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik itu terbagi menjadi tiga yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas mulai dari produksi. Jadi, adanya sumber daya yang ada itu jumlahnya terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan itu tidak terbatas, sehingga masalah yang harus dipecahkan seorang produsen itu adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Nah, terkait ini, masalah yang timbul adalah bahan apa yang akan digunakan dan bagaimana cara memproduksinya. Misalkan, saya ingin memproduksi tahu, jadi saya harus memikirkan bahan apa yang saya gunakan untuk memproduksi tahu dan dengan cara atau teknik apa yang harus saya gunakan untuk memproduksi tahu tersebut. Nah, itu terkait dengan masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik dengan masalah produksi. Setelah masalah produksi terpecahkan, akan timbul masalah berikutnya, yaitu distribusi. Terkait dengan masalah distribusi ini, masalah yang timbul adalah bagaimana produk yang kita hasilkan itu bisa sampai ke tangan konsumen. Bagaimana pendistribusiannya bisa sampai ke konsumen? Apakah menggunakan sistem distribusi langsung ataukah dengan menggunakan distribusi tidak langsung? Yang dimaksud dengan distribusi langsung itu, kita sebagai produsen secara langsung menjual kepada konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung, kita tidak langsung menjual produk yang kita produksi itu kepada konsumen. Kita menggunakan perantara. Contohnya kita menggunakan pedagang asongan atau menggunakan agen atau menggunakan pedagang keliling. Nah, itu terkait dengan masalah distribusi. Berikutnya, yang ketiga adalah masalah konsumsi. Terkait dengan masalah konsumsi, pertanyaan yang muncul adalah apakah barang yang dihasilkan itu benar-benar sampai kepada masyarakat? Itu yang terkait dengan masalah konsumsi pada aliran klasik. Berikutnya mengenai masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern ini terdiri dari tiga, yaitu what, how, dan for whom. Yang pertama mengenai what. Kata what ini akan menimbulkan pertanyaan barang apa yang akan diproduksi. Jadi apabila seorang produsen itu ingin memproduksi suatu barang, produsen itu harus menganalisis skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Atau dengan kata lain, barang apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau barang apa yang disukai masyarakat. Contohnya, saya ingin menjadi produsen tahu. Saya menganalisis masyarakat sekitar lingkungan saya itu menyukai tahu polos atau tahu isi bakso. Setelah saya analisis, ternyata masyarakat sekitar lingkungan saya itu cenderung menyukai tahu isi
bakso. Sehingga saya bisa memecahkan masalah yang pertama. Saya akan memproduksi tahu isi bakso. Setelah masalah pertama terpecahkan, akan muncul masalah yang kedua, yaitu how. Kata how itu akan memunculkan pertanyaan bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Terkait pertanyaan ini berhubungan erat dengan metode dan teknik yang digunakan oleh produsen. Apabila tadi saya ingin memproduksi tahu isi bakso, teknik apa yang saya gunakan? Apakah menggunakan cara manual? Apakah menggunakan cara modern? Dengan mempertimbangkan modal yang saya miliki, saya menggunakan teknik manual karena dengan modal yang terbatas, dengan biaya yang murah. Setelah masalah yang kedua itu terpecahkan, akan timbul masalah yang ketiga, yaitu for whom. For whom itu akan memunculkan pertanyaan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi, sebelum memproduksi barang, seorang produsen itu harus memperhatikan untuk siapa barang tersebut itu diproduksi. Apakah untuk kalangan atas, menengah, atau kalangan bawah. Jadi, harus pas pangsa pasar yang dituju. Kalau misalkan diperuntukkan untuk kalangan atas, maka harus dipasarkan di supermarket. Apabila dipasarkan untuk kalangan bawah, nah barang tersebut dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Contohnya, saya tadi memproduksi tahu isi bakso. Kalau misalkan saya itu targetnya kalangan atas, tahu isi bakso yang saya produksi, saya akan pasarkan ke supermarket dengan kemasan yang bagus supaya menarik pembeli. Kalau pangsa pasar saya itu kalangan bawah, saya akan menjual produk saya itu ke pasar-pasar tradisional. Jadi pas sasarannya. Berikutnya ada kuis untuk kalian. Misalkan ya, jika kamu menjadi calon produsen mie, pecahkan masalah sesuai dengan masalah pokok ekonomi modern. Seperti contoh berikut. Saya mengenai pabrik tahu. Saya ingin menjadi produsen tahu. Terkait dengan masalah pokok ekonomi modern, masalah yang saya pecahkan, yang pertama masalah what. Yang pertama, saya belum tahu masyarakat itu menyukai tahu apa. Nah, saya menganalisis apakah masyarakat itu menyukai tahu polos atau masyarakat itu menyukai tahu isi bakso. Ternyata setelah saya analisis, masyarakat itu lebih menyukai tahu isi bakso. Sehingga untuk pemecahan masalah what itu jawabannya atau solusinya saya memproduksi tahu isi bakso. Yang berikutnya masalah how. Untuk how itu bagaimana cara memproduksinya atau memakai apa memproduksinya. Apakah dengan mesin tapi dengan biaya mahal? Apakah dengan manual dengan biaya murah? Nah, setelah saya analisis, mengingat dana yang ada itu terbatas, teknik yang digunakan dengan manual. Yang berikutnya, masalah for whom. Untuk siapa tahu isi bakso tersebut diproduksi? Apakah untuk kalangan atas, menengah, atau bawah? Pangsa pasar saya itu untuk kalangan menengah bawah. Jadi, tahu isi bakso saya pasarkan di pasar dengan kemasan yang biasa dan dengan harga murah. Silahkan kerjakan kuis ini ya. Berikutnya, sistem ekonomi. Jadi untuk mengatasi masalah pokok ekonomi tadi, itu diperlukan sistem
ekonomi, di mana sistem ekonomi itu terbagi menjadi sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu merupakan sistem ekonomi yang diterapkan pada masyarakat yang hidupnya itu dengan cara tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi di mana pemerintahan itu mempunyai peran yang dominan terhadap kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Itu merupakan kebalikannya dari sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi pasar itu masyarakat cenderung mempunyai peranan dominan daripada pemerintah. Pada sistem ekonomi pasar, pemerintah itu bersifat mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Nah, demikian materi mengenai masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Sampai ketemu di video berikutnya ya, mengenai penjelasan yang lebih lengkap mengenai sistem ekonomi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.